Halo semuanya, selamat datang kembali di acara podcast Siapa Kita, siaran apoteker berbagi kisah dan tawa. Siapa Kita programnya IEPG Bali, tempat apoteker berbagi kisah dan tawa. Siapa Kita, siaran apoteker berbagi kisah dan tawa. Dan sekarang kita sudah bersama Kak Angga. Jadi boleh dikenalkan dulu Kak, sebelumnya Kak Angga itu siapa sih Kak ke teman-temannya? Oke, perkenalkan nama saya Iputu Angga Putra Wedana. Kalau boleh cerita sedikit, saya di sini kerja sebagai apoteker praktek. Itu di Apotek BWF, seperti itu Apotek BWF. Jadi saya di Apotek BWF itu sudah dari tahun 2017. 2017. 2017 diawali dari asisten. Asisten terus saya jadi apoteker pendamping di Apotek BWF Lavi itu tahun 2018. Apotek Lavi ya. Setelah itu saya dipakai nih izinnya karena Apotek BWF Legian berbuka nih. Saya dipakai izinnya di sana sampai sekarang. Kebetulan juga saya juga dikasih mandat buat di holdingnya sekarang. Jadi bagian chief operasional. Jadi kayak untuk mimpin operasionalnya di BWF kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa flashback dulu nih Kak sebelum bahas mengenai pekerjaan. Nah, dari awal Kak Angga kenal farmasi itu kenapa sih Kak? Apakah ada background dari keluarga Kak Angga mungkin yang sebelumnya udah emang di kesehatan atau gimana Kak? Oke, kalau boleh cerita, kita cerita ya sama teman-teman. Kalau masalah kenapa sih harus jurusan farmasi dulu? Kenapa? Kalau saya dari SMA memang tujuannya saya masuk ke kesehatan kayak gitu, kesehatan, ke bidang kesehatan nih. Kesehatan kan banyak tuh, kenapa farmasi nih? Bener, kenapa dokter, kenapa perawat kan gitu? Dokter kan biasanya lebih banyak tuh. Seringan orang kan farmasi karena pilihan kedua kayak gitu. Nah, kalau Kak Angga apa emang jadi pilihan pertama apa gimana? Kalau dari saya sendiri sih memang farmasi sih. Jadi tujuan pertamanya kayak gitu. Jadi kenapa saya nggak milih dokter? Dokter udah banyak gitu. Jadi di kalangan anggaplah inner circle tuh apoteker tuh nggak ada kayak gitu. Jadi pinginnya ke sana kayak gitu sih. Memang passion dari kelas 2 SMA sih mulainya kayak gitu. Kalau dari background keluarga sendiri kan ada yang ngarahin gitu, oh kamu bagusnya di farmasi nih besok. Atau emang dari keinginan dari sendiri? Kalau dari keluarga nggak ada ngarahin sih, justru keluarga ngedukung apa yang kita pilih aja sih kayak gitu. Jadi enak ya kayak gitu kan. Ada sih. Keluarga yang keluarga yang gini kayak kan Randy tahu juga kan. Kan orang di farmasi karena salah jurusan sering kayak gitu. Oh Kak Angga emang dari dirinya sendiri memang passionnya sih. Atau ada nggak sosok seorang apoteker gitu yang nge-trigger Kak Angga tuh jadi pingin farmasi nih, pingin jadi kayak dia kayak gitu? Kalau nge-trigger sih apoteker nggak ada karena dulu pas SMA taunya farmasi itu ya gini obat lah kayak gitu. Jadi kedepannya belum tahu kayak gimana sih nih. Tapi memang pingin ke sana kayak gitu. Nah, sedangkan dari SMA kan saya tahu kan Kak Angga tuh aktif di marching band itu Kak. Kan marching band sangat jauh dong hubungannya sama farmasi. Nah, kok bisa pingin ke farmasi gitu? Kenapa nggak menerusin gitu karirnya di musik mungkin? Keponya sampai tahu kan dari teman-teman sampai tahu bisa marching band di SMA tuh dapat dari mana? Ada lah channel masuk. Kreatif nyanyi begini luar biasa sih. Mantap. Kalau marching band SMA kebetulan kan memang passion memang dari SD udah ikut marching band. Nemu SD megang apa? SD megang drum juga sih. Kayak bass drum kayak gitu sih dari SD kayak gitu. Jadi masuk Semansa karena itu udah pingin ada Semansa ada marching bandnya nih kayak gitu. Jadi pingin jadi kayak itu. Ingin kayak gitu jadinya. Kenapa nggak ngelanjutin yang sejalan sama marching band? Saya rasa soalnya kan hobi dan cita-cita tuh harus dibedakan karena kalau nanti hobi bisa ngasilin uang juga bisa juga mendukung cita-cita gitu. Kayak gitu ya sih. Nah, bisa nggak Kak di sharing itu Kak suka dukanya mengenai farmasi gitu Kak dari zaman kuliah? Kan kuliahnya di UNUD Kak ya? Udayana. Ya, Udayana. Oke, kalau saya suka duka, saya masuk farmasi Udayana. Kalau boleh cerita dulu, saya tahun 2013 masuknya. 2013 saya masih SMA berarti Kak. Saya SMA, SD nggak? Saya SMA. SMA berarti masih sepantaran lah ya. Jadi 2013 masuk farmasi Udayana, jadi maba dengan tidak adanya background farmasi sama sekali. Teman-teman kan tuh dari SMF, dari itu kan beda kan pasti. Untuk mabanya di UNUD tuh gimana Kak? Apa masih ada zaman penceluan? Peloncoan? Iya. Apa dulu? Kayak masih ada ya di angkatan 2013 ya? Masa itu?
Iya dong, masih ada dong. Dulu masih sih, tapi nggak terlalu gini, nggak terlalu keras. Masih bisa dijalani lah. Masih Seperti itu. Intinya aman lah ya. Jadi 2013 saya masuk Farmasi Udayana, masuk dengan 60. Masuk diantar sama orang tuanya. Enggak lah. Sendiri ya. Sendiri. Sudah kuliah Ren. Jadi gitu. Jadi masuk Udayana dengan 60 orang ya seangkatan kayak gitu. Jadi kalau mau cerita suka dukanya, sukanya sih banyak banget. Terutama Mungkin kita bahas dari dukanya dulu. duka dulu ya, Iya, duka. biar nggak terlalu gini ya. Oke, kalau Dukanya dukanya dari sih yang awal pas masuk. pengalaman nggak awal masuk sih fun Kaget aja. nih, aduh ternyata kayak gini Nggak farmasi. sih, nggak sih, masih bisa ikutin. bisa. Dukanya masalah kaget sih pertamanya keluar praktikum pertama kali tuh. Jadi kan praktikum pertama kali ada pretest tuh kan. Sistemnya gitu, siapa yang lolos pretest nggak boleh ikut masuk Ya kayak praktikum. gitu. Jadi nggak boleh ikut praktikum. Jadi pas itu pertama kali farmaset tuh. Farmaset Oh iya, saya nggak farmaset. lulus praktikum Masa? itu lumayan tuh. Lulus yang pertama kali nggak lulus. Lulus kayak gitu. Mungkin karena saya nggak ada basic juga kan. Iya, Yang SMS itu kan Anak SMA banyak tuh. biasanya udah Lebih luar ini dia. kepala. Kayak itu pengalaman yang bikin saya gini sih kayak Sempet down nggak? Ya sempet down Kayaknya kayak harus gitu. pindah jurusan deh nih nggak gitu. Oh nggak sampai kayak gitu. Randy kayak gitu. Kebetulan saya dari SMF sih kak dulu. Oh, SMF. Iya, di awal-awal masih bisa lah gitu. Itu memang gini ya. Tapi Passion ya. sebenarnya antara SMF sama SMA tergantung dari kitanya lagi sih. Kenapa gitu, Ren? Banyak sih teman-teman saya SMF yang justru karena apa ya, ngerasa nyepelein gitu kali kayak ya pas kuliah ya malah mereka tercecer gitu kak, kalah sama teman-teman SMA. Sedangkan teman-teman SMA kan mungkin basicnya udah terbiasa tuh belajar, jadi pas di kuliah ya mereka bakalan terus belajar. Farmasi kan lebih ke praktikumnya. Iya benar. Tergantung gini Ada sih, plus tergantung minusnya. apa namanya cara kita beradaptasi juga kan. Iya. Beda setiap orang tuh kan beda-beda cara adaptasinya kayak gitu sih. Nah kak Angga sendiri gimana cara adaptasinya? Kalau masalah SMA Mendekati teman-teman yang pinter biasanya apa? enggak sih, kalau dulu memang ada geng kayak gitu sih, jadi timnya kita kan deketan berlima tuh jadi satu kos kayak gitu. Jadi memang kayak mau belajar apa sih ini lagi apa sih kayak gitu sih. Kayak gitu ya sih. Sharing-sharing biasanya. Dukanya sih itu aja. Sama dukanya itu aja. Oke, sama gini sih. Sama dulu sempat proposal nih. Proposal skripsi. Proposal itu maju pertama kali, tumben tuh di pengalaman angkatan saya ada yang nggak lulus proposal. Jadi itu masuk saya tuh. Oh. Kayak gitu. Jadi terus Memang saya susah biasanya. kayak gitu itu kan. biasanya kalau proposal itu kak diarahin nggak sama dosennya? Oh kamu harus ngambil apa, tergantung kitanya nih. Kita mau ngambil teknologi ya cari dosen teknologi. Apa Kalau gimana? masalah itu sih keinginan kita kayak gitu. Jadi nyari dosennya untuk nyari judulnya kayak gitu sih. Jadi itu itu sih memang dukanya. gunanya Jadi keinginan personal. proposalnya tempat ditolak pertama, jadi maju kedua akhirnya bisa memperbaiki itu sih. Itu aja sih dukanya. Banyakan sukanya. Sukanya gimana nih kak? Kalau Suka sukanya sama teman seangkatan mungkin wah, biasanya. itu kayak pengalaman banget MC-nya ya. Suka sama teman seangkatan itu, mungkin teman-teman bisa cari tahu siapa yang disukai sama Randy ya. Kayak gitu. Jadi kalau sukanya dulu sih banyak yang namanya kan ikut organisasi juga pas kuliah. Jadi Oh, iya, senangnya benar-benar dapat ada keluargaannya sama teman-teman, sama adik kelas, sama kakak kelas, jadi banyak relasi juga kayak gitu. Sukanya juga kalau dulu buat jurnal bareng-bareng itu benar-benar jadi kenangan kayak gitu loh. Kan sampai begadang lah, besok paginya langsung pretest kayak gitu tuh. Kan Randy juga pasti ngalamin kan, semua orang juga pasti ngalamin masalah suka kayak gitu sih. Sukanya itu ya sih, jadi lebih banyak sukanya sebenarnya. Kalau kita memang niat jalaninnya kayak gitu kan juga. Nah tadi kan menarik tuh kak Angga bilang kalau Kak Angga juga aktif di salah satu organisasi. Nah organisasi apa sih yang pertama kali Kak Angga ikutin di zaman kuliah? Oke, pas kuliah saya ikutnya organisasi Mafarmanya Udayana. Jadi Mafarma, himpunan oke. mahasiswa farmasi Udayana. Kebetulan pertama kali saya ikut Fakultas. itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 ya, kalau nggak salah ya. 2014 itu saya langsung ditawarin wakil ketua. Oh, wakil pas ketua. itu. Ya, jadi wakil ketua 2. Kalau ada Kak, Oh ada satu, ada duanya. ada satu ada duanya. Kalau iya. bu ketua saya nonton lalu Kak Diah Tantri kayak gitu. Nanti itu bu ketua saya dulu. Ya, kayak gitu. Jadi langsung jadi wakil ketua 2 kayak gitu. Kayak itu sih. Jadi ngejalanin prosesnya jadi wakil ketua. Jadi job desk-nya pas itu cuma koordinasi masalah program-program yang jalan di Mafarma kayak itu untuk wakilin ketuanya kayak gitu ya sih. Berarti termasuk cepet kayak ya untuk
jenjang karirnya di dunia organisasi, biasanya kan orang-orang yang baru ikut kan dia jadi anggota dulu tuh, ya untuk jangka panjangnya, terus kedepannya gue jadi wakil ketua atau ketua. Tapi Kak Angga sih langsung jadi wakil ketua gitu. Ya langsung dipercaya apa Apa nggak ada pilihan sih kayaknya, nggak ada pilihan sih kayak Tahu bener. aja gitu. Ya sudah kayak yang lain tuh kayak sebenarnya banyak sih yang calon berpotensi, kandidat yang bagus. Nggak tahu kenapa saya jadi saya juga mau aja Korban kayak timpal gitu ya. Jadi dulu juga kan gitu sebelum-sebelumnya sebelum jadi wakil ketua sih ikut-ikut panitia juga mungkin gara-gara dilihat itu sama kakak kelas juga nggak tahu juga kan pertimbangan sama dari kakak kelasnya sendiri kayak gitu sih. Nah itu ada nggak sih Kak ke-trigger sama apa kakak tingkat gitu pas awal masuk tuh, wah kayaknya seru nih jadi organisasi atau jadi ketua-ketua gitu, sekarang nggak jadi tertarik ikutan, apa emang udah basicnya sering ikut organisasi Kak? Kalau dari organisasi sendiri. dulu sih saya kan aktif juga di organisasi yang tadi Randy bilang yang Bismansa itu. Jadi dari sana sudah kebiasa lah istilahnya ikut organisasi untuk ngurusin event kayak gitu. Jadi tertariknya pertama tuh ikut panitianya itu. Panitia jadi ikut dulu belajar, diajakin ikut juga sama kakak kelas kayak gitu. Jadi dari sana belajar, ikut akhirnya nyaman kayak gitu sih. Kalau soal nyaman susah. Berarti Kayak cewek itu kan. Kayak apa tuh? Kalau udah nyaman susah kan. Berarti Kak Angga ini termasuk salah satu mahasiswa yang kura-kura berarti ya? Apa tuh Kak? Kuliah rapat. Boleh. Nah, Ya bisa. Terus Kak Angga ngelanjutin apotekernya di Unut juga Kak? Apoteker di Udayana biasa satu paket. 18 ya? 2019 jadi. 19. Nah itu kan aku lihat tuh Kak Angga kan salah satu, bahkan Itu jadi 2018 lulusan itu. Oh ya 2018. Ya. Jadi lulusan terbaik kan Kak di situ Kak? Ya jadi apa namanya lulusan terbaik pas itu kebetulan cum laude yang untuk ini apa kayak itu. Nah mungkin bisa dibagi tuh Kak buat pendengar kita Kak. Apoteker di sini apa sih kira-kira tipsnya Kak? Kalau masalah Dari tips, apoteker sendiri. jadi pas itu kan kebetulan angkatan saya cuma ber-20 orang. Oh karena jumlahnya 20 Iya. Apa enggak? Oh, gimana? Karena gini, dulu kan saya agak telat nih mulai apotekernya karena ada suatu permasalahan dari skripsinya saya. Jadi ada ya sampel saya yang hilang dan segala macam kayak gitu. Jadi agak menghambat. Ya mungkin itu juga jadi pembelajaran pas di apoteker. Jadi ber-20 orang belajarnya juga lebih gimana ya? Lebih kondusif gitu loh. Kalau berbanyak tuh kan kelas banyak pasti nggak kondusif belajarnya kayak gitu. 20 orang materinya tuh kayak enak masuk kayak gitu. Jadi lebih enak sih belajar aja di apoteker. Mungkin gara-gara itu nyaman belajar, interaksi sama dosen juga ini kan sekarang zamannya interaksi sama dosen untuk dapat nilai bagus kan gitu itu. Kalau ya interaksi maksudnya kalau dosen nanya kita bisa jawab yang kayak gitu itu kan bisa juga jadi nilai plus dari dosen kayak gitu sih. Kayak gitu sih untuk itu. Selanjutnya kan kalau ada pertimbangan nilai lain kayak PKPA kayak ikutin aja, jalanin aja kayak gitu sih.